Jetian ini menambahkan amplify damage dari magic itu sendiri. Power. Jadi Ya. makin pedes untuk Heraldnya. Tapi Ya. kelima pemain dan bersama dengan coach CFU tadi udah tos-tosan. 5 hero ini sekarang siapa yang akan permainan seperti apa yang bakal disajikan oleh CFU? CFU masih bakal tetap dengan yang pertama sih, dan ini mereka akan jauh lebih berat di heavy on CC. Dan ini lebih late game lagi sebenarnya buat CFU komposisinya. Oh, dan bagaimana dengan Onyx? Last picknya ternyata ke Granger. arah Granger. Oke, ini sebenarnya ya kalau ngeliat komposisi bisa 2-0 loh. Om Bawah? Kurang lebih sama lah dengan Goni ya. Aku lebih suka draftnya dari CFU. Tapi apa yang bisa dilakukan oleh Onyx nih di game kedua? Drag gamenya sama dengan late game. Terus juga si Savero-nya menyala. Misalnya sudah punya Skypierce, ajak buat join tim fight di early, mereka bisa menang. Early game power ini menjadi kunci banget buat Onyx. Tugas Onyx di game kedua, pokoknya tahan sampai late game. Yes. Udah. Yes. Sesimpel Mid game, itu late sebenarnya. game, betul. Sesimpel Atau kalau itu. nggak menangin early game. Dah. Menangin early game. Potensinya besar atau nggak menangin early game? Potensinya masih 50-50 di turtle yang pertama. Selalu 50-50 turtle yang pertama. Kalau aku ngelihatnya justru kayaknya turtle pertama tuh menang kiri. Jadi Onyx nggak bisa terlalu ngotot. Mid game, late game, benar. Aku setuju, late gamenya harus baru galak. Oke, tapi bagaimana dengan Line of Down? Bagaimana dengan para caster yang sudah bersiapkah untuk membawa kita menuju game yang kedua untuk Onyx dan CFU Gaming? Terima kasih banyak untuk Bude, Clara Mosar, Johnny dan juga Umawa. Balik lagi kali ini kita menuju ke arah match yang kedua di game yang kedua. Possibility masih ada untuk Onyx. Bounce back masih bisa mereka lakukan. Tapi jangan sampai mereka termakan dari early-nya kembali Lim Koco. Ya, mereka harus tahu ya, mereka harus tahu power mereka ada di mana, di item keberapa. Dan ya, reset. Mungkin satu kata itu dulu yang perlu dilakukan oleh Onyx. Oke, dan bahkan kalau ngomongin para pasukan dari tim Onyx, mereka udah mulai sadar kalau mereka akan lebih ngebuka vision, ngebuka biar nggak ada yang dive in, nggak ada yang bermain early untuk dive ke jungle-nya Kairi. Tapi bang, bisa gue bilang one-one ini salah satu hero yang sangat-sangat menyebalkan ya di game pertama dan langsung di-ban juga. Respon yang bagus dari Onyx. Dari sisi emblemnya 3 agility, ada movement speed tambahan untuk 3 hero dan galaknya Savero nggak kendor sama sekali. Oke, tapi Savero ternyata dipukul kembali dan first blood didapatkan oleh Sans. Ini dia pembalasan atas dendam dari First Blood dia di game yang pertama ternyata membawakan hasil. Untuk kali ini Kairi sudah berada di level 4 dan bahkan kalau tadi Mountain Shocker terpop up mungkin ada kasus yang berbeda dari top lane. Iya, ya, tapi inilah gameplay Onyx. Mereka berporos kepada Sans. Ketika Sans-nya seperti game pertama itu pasti gagal. Savero? Oke, tapi dive in, masuk menuju ke dalam. Telah dikeluarkan, ada point kill akan didapatkan kembali oleh Kairi. Onyx Indonesia bounce back untuk di game kedua kali ini. Enak kan? Ketika memang Sans-nya nggak tumbang, Sans-nya bisa mimpin. Nah, kesalahan pertama di game pertama adalah Sans-nya kan kena first blood, makanya mereka kalah dari setup-nya. Dan sekarang lihat, Yi Sanchin itu sebenarnya nggak butuh sampai level banyak-banyak. Kalau level 40 udah bisa ngasih damage. Oke, tapi nampaknya Detektif Fredrin standby. Waduh, dengan ada satu final slash yang mereka keluarkan cukup mengganggu para pasukan dari tim Onyx. Tertangkap, tapi nampaknya Luffy Pressword-nya masih berhasil mendapatkan 1 point kill, tapi Luffy terperangkap dari depan sana. 2 point kill akan didapatkan para pasukan dari tim CFU. Mereka tidak mau tinggal diam. Mereka ingin menukar di mana Luffy menjadi point kill yang sangat mahal. Pertukaran di turtle yang di awal masih dimenangkan oleh CFU. Seperti tidak satu suara loh Onyx. Di awal yang tadi udah bagus banget ya, ketika poros Sans-nya udah jalan dengan baik dan benar. Tapi di turtle pertama, mereka coba lagi untuk melawan takdirnya. Dimana memang Fredrin ini harusnya memang lebih kuat di turtle yang pertama. Dan mereka coba fight itu. Detektif Fredrin lagi-lagi berhasil mendapatkan turtle yang cukup mahal, Lid. Kita bakal melihat di sini replaynya, Lid. Dan ini yang gue maksud ya. Ketika memang Kairi lagi farming, oke, kenapa nggak ditugaskan untuk mundur aja dulu? Kenapa Sabar. Luffy-nya masuk? Itu dia pertanyaannya. Kedua, setelah Luffy-nya masuk, ini jadinya mau team fight atau enggak? Kalau memang enggak, ya udah lepas. Berangkatlah ke orange gitu kan. Jadi kayak seakan nggak satu suara sih, itu yang gue ngelihat. Tapi kayak, ya tetap balik Onyx juga harus reset. Onyx harus bisa tahu lah momentumnya kapan. Nah, karena ini detektif dengan Fredrin ya. Ini power pick. Dia Oke. tahu banget how to use Fredrin. Yes, betul. Tambah lagi yang bisa kita saksikan adalah tadi Kiboy memang udah momentumnya udah bagus. Cuma dengan tidak keselarasan target apa yang mereka lakukan yang akhirnya membuat mereka di dalam kondisi ya tidak terlalu unggul. Yang tadinya udah unggul sekali, udah mulai terkejar. Memang goldnya 1000 gold, tapi jangan lupakan. Dari 1000 gold ini, dengan turtle yang kedua mereka bisa langsung turun, bahkan bisa sama. Iya. Cuman sekarang lihat kondisinya ya, 1000 gold tuh nggak jauh sih. Gua rasa di menit, ya hampir ke menit 4 ya.
1000 gold keunggulan dari Onyx karena memang turtle pertamanya tadi didapatkan oleh CFU. Sekarang tugasnya ya berarti split push dulu, mungkin kontrol dari XP lane-nya dulu bareng sama Lutfi, karena gankingnya gue nggak ngeliat sama sekali nih Onyx. Mereka lebih ke sabar, defensif aja. Mereka yang nunggu teman-teman dari CFU untuk ngebuka duluan. Karena memang ya balik lagi, mereka nggak punya hero badan pasti. Lutfi belum join, berarti memang nggak ada yang di depan. Kiboy nggak mungkin bisa di depan. Badang tuh tipikal yang nggak bisa langsung di depan banget gitu loh. Tapi nampaknya Xavero udah mulai sadar kalau bakal coba dipukul mundur ke arah belakang. Langsung modify game set ketiga untuk kali ini Xavero. Informasi yang didapatkan berbeda dengan game pertama dengan Flicker. Ada baiknya memang Purify harus ditutup menjadi cancel decision untuk CFU Gaming yang akhirnya mematahkan pergerakan mereka yang tadinya hampir mendapatkan keuntungan. Tapi lihat di depan sana box sisi itu karena damage cukup besar. Saksi sekali dengan Crimson Dragon ini memiliki Flicker for defensive, dibalaskan kembali dari Purify. Telah terpop up dua gameplay yang berbeda. Sans gak akan melakukan apapun. Tapi Detective Fredrins available kali ini mencoba dizoning out. Retribution from Kyrie berhasil mendapatkan dan still turtle dari tim CFU Gaming. Bahkan waduh, after takedown di depan sana ketika OP tidak bisa memberikan damage. Dan waduh, akan menjadi point kill yang sangat berarti karena Onyx bisa langsung bermain di arah EXP. Onyx langsung bisa bermain di arah mid lane-nya. Iya ya, dan ini keunggulan yang mulai terlihat 2000 gold naik ya. Ada progress nih. Retribution yang on point tadi dari Kyrie, belum lagi dengan point kill yang didapatkan oleh Onyx. Perlahan tapi pasti Onyx mereka unggulin dari goldnya. Masih banyak sekali pattern farming yang bisa dieksekusi sama Kyrie juga. Jadi kayak ini banyak dari jungle yang masih ada gitu loh. Ya untuk invade jungle mungkin gak usah buru-buru deh. Kayak mereka bermain di daerahnya mereka dulu untuk saat ini ya. Jadi jangan sampai ada celah nih. Sebisa mungkin jangan berikan CFU celah. Mereka sangat-sangat bisa ngambil kesempatan dari celah tersebut. Iya, Detektif Fredrin memilih untuk mundur ke arah belakang. Tapi nampaknya lihat di sana Tsunami Slam-nya gagal karena Kiboy predik dari first pick yang sangat baik dan membalaskan dengan point kill dari Xavero. Menandakan Sky bisa di sana Lutfi. Hampir saja bisa mendapatkan sosok dari OP. Tapi sayang sekali Flicker for defensive telah membuat OP selamat. Dan Onyx Indonesia udah makin snowball, makin menggulung keuntungan yang mereka miliki. Jadi ya Thunderbelt. Ya walaupun memang dari roamer ya, badangnya kan bukan badang X-Pin, tapi Thunderbelt adalah item yang paling enak untuk badang. Dia bisa nge-trigger secara cepat, late game-nya juga jadi lebih kuat. Sementara untuk Misansin langsung ke arah Blade of Despair, sepertinya dia tidak mencari 40% cooldown. Hanya ada 20% cooldown aja nih dari sepatu dan juga dari Hunter Strike. Yes. Tapi nggak masalah sih, selama damage-nya memang eksplosif, iya kenapa enggak? Oke, kayaknya akan di-trigger team fight terlebih dahulu supaya turtle mereka akan free di depan sana. Pasukan dari tim Onyx Indonesia. One by one situation berikan Xavero, tapi damage-nya terlalu besar diberikan. Sans is coming. Purify masih bisa di tangan dari Sing, tapi nampaknya tidak berhasil men-trigger dari Sans. Meanwhile, pasukan dari tim Onyx Indonesia yang mendapatkan informasi no Zaman Force untuk kali ini. Kyrie available untuk menuju ke turtle. Box CCC telah siap mengudara. Kontes. Tapi mantap. Para pasukan dari tim Onyx, mereka tidak mau terlalu terburu-buru. Akhirnya mereka sabar. Face crack di depan sana. Ada Fire Slash menuju ke arah seorang keeper. Dan Lutfi bisa terlalu sakit, tapi bahkan Retribution dari Kyrie berhasil mendapatkan turtle. Sing menzoning out Sans. One by one situation. Dan bahkan Lutfi semaksimal mungkin untuk menutup dalam pasukan dari CFU Gaming. Dan Lutfi ter-take down. Meanwhile, Kyrie ter-shutdown. Oh my god, Lutfi telah memberikan badan dengan maksimal. Zoning out 3 pemain yang mereka lakukan. Tapi sayang sekali Lim, hanya Sans yang selamat. Untungnya turtle tadi masih disecure oleh Onyx loh. Yes. Kalau enggak ini hanya ada kerugian yang diterima oleh Onyx. Itu pun tetap rugi. Lihat goldnya turun 1000. Dan ya kita bahas ulang sedikit di mana Fury of the Phoenix ini yang menjadi momentum baliknya mereka. Retribution memang on point. Tapi lihat setelah Kyrie dapetin turtle, team fight yang terpecah menjadi dua. Kyrie yang terlalu bersemangat maju lagi ke depan dan akhirnya bisa dipunish. Walaupun dia dapetin 1 kill. Tapi memang si Lutfi tadi 1 kali basic attack lagi mungkin untuk nge-trigger pasifnya. Selamat dia, dapat point kill dia tadi. Bener banget, tapi Lutfi udah the best thing yang bisa dilakukan di sana. Ya, Kita zoning, lihat. buying time. Itu kalau misalnya Lutfi tadi nggak pegangin 3 Lim, seakan-akan Onyx tuh malah kalah tim fightnya. Langsung buyar. Kali ini masih memiliki keuntungan tapi tidak bisa terlalu lama. Karena udah 600 gold difference aja dengan 2 turtle yang mereka miliki Lim. Hanya 600 gold difference. Itu dia. Tadi. Pelan-pelan ya. Jadi OP udah jadi lightning trencher juga. Ini pick off-nya sebenarnya bahaya. Tapi nggak sebahaya itu juga. Kenapa? Karena ada Purify kan dari Xavero, dari Sans. Targetnya mungkin ke arah Lutfi atau ke arah Kyrie, itu 2 lah. Atau Kiboy kalau memang ada di posisi yang bagus bisa di-punish juga. Ya. Cuma mereka harus sadar juga damage mereka nih
cukup di awal gitu kan untuk yang tipis. Kalau dia makan yang badak kayak badang mungkin atau kayak Lutfi, Waktunya lama. nggak bisa, bahkan dia tumbang gua rasa. Jadi ya dari CFU sebenarnya tricky juga. Oke, OP bakal coba dipaksa Xavero untuk mundur. Yang bakal coba di-trigger Xavero adalah sebelum Lord minimal 1 flicker. Minimal short skill keluar. Karena itu akan membuat OP nggak bisa kemana-mana. Tapi Mountain Shocker memberikan vision dengan sangat jelas. Para pasukan dari tim Onyx Indonesia telah melihat di mana para pasukan CFU Gaming berada. Langsung ada Fitzcrack, Tsunami Slam dengan ada Purify. Tapi Sans kali ini bakal coba ditangkap oleh OP. Damage yang sangat cukup, tapi Detektif Fredrin target utama dan tidak ada lagi Purify untuk Sans. Ini menandakan para pasukan dari tim Onyx Indonesia mereka seperti Final Slash. No way, what do? Final Slash yang on point membuat para pasukan dari tim Onyx ini kehilangan Sans. Sedangkan berjalan ke belakang, Kairi akhirnya bisa memberikan damage. Tapi sayang sekali Xavero tidak terlalu maksimal karena damage yang masih kurang. Dan press swordnya berhasil dihindari. Cuma Lutfi harus tumbang. Tapi Kairi tidak akan meninggalkan dia. Detektif Freddy akan coba diambil. Tapi one last hit dan flicker for nothing from Keyboy. No way. Mereka kehilangan Keyboy dengan flickernya, menandakan para pasukan dari tim Onyx ID mereka kalah dari segi team fight tadi. Oke, Onyx. Mereka harus bendinginkan kepala mereka terlebih dahulu. Karena semua yang dilakukan Onyx early game hilang. Karena satu momen tadi di Lord, dan Lordnya pun nggak diambil jadinya. Gak bisa diambil juga. Nggak bisa, ya memang CFG juga nggak dapat. Tapi sekarang lihat goldnya. Yang tadi unggul ke arah Onyx, sekarang turun drastis banget sampai nggak kerasa. Under 1000 gold. Dan CFU mereka bisa main front to back, mereka bisa pegangin dengan Fredrin, mereka bisa poke damage aja pakai Harit. Ada Cetian juga, makanya ini nggak bisa dianggap remeh. Apalagi nanti ketika Haritnya udah punya item, Ini udah jadi full Crystal. item. Kalau Crystal udah jadi oke, Zaman Force akan sangat mematikan. Informasi yang didapatkan adalah pada Slays. Keyboy target utama mereka dan Zaman Force mencoba untuk menghindari damage yang diberikan. Tapi hit dari belakang, Lutfi mencoba untuk ringan. Xavero berhasil mendapatkan 1, waduh. Tapi nampaknya Lutfi juga menjadi pertukaran. Almost attack dan Xavero. Dan Detektif Fredrin menjadi target utama dan kehilangan power of retribution menjadi poin kill yang sangat mahal. Untuk Onyx ID, lihat. Detektif Fredrin akhirnya ter-takedown dengan adanya Xavero. Sky Pistol aktif, tapi Sas! One last hit! Berhasil diangkat Tsunami Slam for nothing. Menandakan dan Kairi is back. Tapi nampaknya para pasukan dari tim CFU Gaming mereka akan kehilangan banyak kali ini. Mereka kehilangan Lord, mereka akan kehilangan turret di arah mid lane, dan Kairi bersama dengan Xavero memberikan deal damage yang maksimal. Dan kan chance mereka dapetin Sans tadi bener-bener berhasil dihindari oleh Sans. Ya, membalikkan keadaan. Onyx, ia dipimpin oleh Kairi memang, dan sekarang mereka sanggup untuk pegang kendalinya. Dimulai dari Lord di setup oleh CFU. Lutfi membeli waktu di depan, memang tumbang, Keyboy pun tumbang, tapi banyak source yang digunakan. Banyak juga tadi vision yang terbuka. Alasan itulah yang membuat akhirnya Onyx pede untuk membalikan keadaan di arah mid lane. Ya lagi-lagi dive in dari Sing juga ini sangat-sangat over ya bisa dibilang. Dan Assassin ketika udah dapetin power spike dari itemnya, nggak ada takutnya lagi sama mid lane, sama mage. Ya, ini dia menjadi keunggulan dari tim Onyx Indonesia. Bounce back 2800 gold difference langsung menunjukkan kalau misalnya power dari Sansin udah bisa melakukan team fight dengan maksimal. Dan bahkan Xavero, Sky Pistol yang dia miliki juga udah punya stack yang cukup untuk menghancurkan depan dari CFU Gaming. Tiba-tiba langsung 3000 lagi loh. Goldnya stack udah 500, KP 47, Iya, oke itu banget dia. sih. Front to back udah bisa mereka mainkan sih saat ini. Plus, Mereka bisa kuat sih lawan Detektif Fredrin harusnya, Lim. ya, last itemnya tadi Rose Gold berarti ya. Tapi kita akan lihat Lord seperti apa yang sudah diambil oleh Onyx. Oke, emosi menuju ke arah Keyboy, tapi dengan adanya Fist Crack, Keyboy tidak bisa ditangkap. Informasi yang udah didapatkan adalah memang tidak ada lagi Lord, tapi ternyata initiate didapatkan oleh Lutfi. Target utama mereka langsung ada Tsunami Slam yang dihindari dengan adanya Purify. Fury of the Phoenix, kali ini Detektif Fredrin nggak boleh lupa kalau Xavero memiliki damage yang cukup besar. Pada Slayer menuju ke Lutfi, masuk ke dalam turret, damage dan langsung instant kill. Damage dari turret, Xavero menjadi target utama. OP mencoba untuk menghindari Rhapsody. Tapi Rhapsody bernyanyi dengan sangat sakit di depan sana, membuat para pasukan dari tim CFU Gaming mulai kembali lagi mengkikis keuntungan di tangan dari Onyx ID. Harus sedikit sabar gak sih? Karena mereka kan, ya kita tahu counter setup yang mungkin banget dilakukan oleh teman-teman dari CFU. Mereka punya Final Slash, mereka punya Fury of the Phoenix. Jadi nggak boleh juga sembarangan masuk dari Onyx ID. Apalagi ditambah dengan Lutfi yang ketika dia masuk dia nggak bisa keluar lagi. Masuk ke dalam turret lagi tadi. Itu dia damage-nya yang tadinya kurang jadi cukup karena tarat Divine Glaive udah jadi juga. Harit tersisa satu item terakhir. Ini bebas banget dia mau pakai Immortal bisa, Winter bisa. Damage lagi mungkin Bloodwing.
Wah, kalau dia Blood Wings juga, depannya sama-sama bisa dirontokin. Keyboy sekalipun dia nggak bakal kuat tahan. Keyboy nggak bakal bisa nahan damage yang diberikan oleh Harit. Main Betul. poking aja, Keyboy bisa sakaratul maut. Ya itu yang gue maksud tadi sih. Ini perbedaannya ada di sini sekarang. Walaupun goldnya memang dipegang oleh Onyx, tapi Onyx sendiri juga nggak boleh anggap remeh nih. Dari Harit, bukan hanya Harit lah. Dari Cetiannya juga nih spam skill udah lumayan enak. Glowing, Lightning, dan Divine Wave. Damage-nya udah masuk semua harusnya. Udah mulai bergoyang permainan dari tim CFU Gaming. Ini menandakan Onyx ID masih memiliki kesempatan dengan 3000 gold difference yang mereka miliki. Tapi jangan lupakan, turret hanya berbanding sedikit saja. Menuju ke arah satu team fight kembali terjadi. Detektif Freddy mulai terperangkap, tapi Sing mencoba zoning out. Tidak ada finish, lagi menuju ke arah Lutfi. Damage dihindari Kairi. One by one situation berhasil di zoning out. Detektif Freddy memang tumbang. Dan Onyx memberikan kembali keadaan. Dan bahkan Sapphire tidak boleh termakan oleh nafsu. Davis break dan crack dari Keyboy menutup jalan para pasukan dari tim CFU. Tapi sayang sekali dibalikan dengan double kill yang mahal. Mereka membalikan dengan double kill 2 badan yang dimiliki dari Onyx. Oke. Tapi sekarang Lord terbuka. Bisa di setup. Wait, Gary ada last kill kah? Ada harusnya ya. Ada. Dan ya, ini bisa jadi free, bisa dibilang free lah. Karena memang gak ada kontes juga 3 member dari CFU yang gugur. Dan ya, Onyx is back. Mereka membalikan keadaannya. Kita lihat dari replaynya. Dimana memang Fury of the Phoenix, gue suka banget sih timing dari Cetiannya. OP. Dia buka Fury of the Phoenix itu bener-bener ngebuka semua vision dan bikin musuhnya tuh mundur 1 step. Itu yang ya akhirnya bisa dibalikin dengan mudah juga. Untungnya memang Kairi-nya nggak jadi korban. Terus tadi turretnya deket kan, jadi ada DPS tambahan. Tadi satu sih yang mungkin menurut gua agak cukup offside yaitu Sing. Dimana Sing dia bermain dengan flanking, dia yang bahkan yang harusnya menjadi deal damage utama dari front to back targetnya ke arah Kairi yang bisa ngedes kapanpun menghindari damage dari CFU Gaming. Itu dia. Salah targeting sama salah momentum juga sih gua rasa. Karena timingnya mereka tadi juga sudah pas, cuma memang nggak bisa eksekusinya aja. So kali ini Lord 3 wave ya, bawahnya dikontrol sama Kairi, atasnya dikontrol juga sama Savero. Let's see lah seperti apa Lord yang mungkin bisa menjadi masalah karena udah gak ada pasti Tsunami Slim berhasil mendapatkan key point di depan sana. Fishcrack ternyata tidak bisa melindungi dirinya, tapi Sans menjadi target utama dan Final Slash for nothing berhasil menghindari damage. Tapi dengan laning management yang sangat baik dari para pasukan dari tim Indonesia, walaupun mereka kehilangan key point, tapi mereka masih mendapatkan 2 turret. Steven kembali terjadi uppercut masih for nothing. Detektif Freddy masih bisa diselamatkan dan Sing di sana membuat para pasukan dari tim Onyx ini harus mundur ke belakang karena target utamanya adalah Sans. Sans tertinggal, double kill didapatkan. Savero bersama dengan Kairi menjadi penutup para pasukan dari tim CFU Gaming dan mereka sadar mereka gak akan kuat nahan DPS Savero dan juga Kairi. Ya DPS pasti dari keduanya. Yang satu menggunakan basic attack, yang satu pakai Rhapsody. Ini DPS yang bisa dipaksa terus mungkin ke bagian depan, namun harus hati-hati. Ini base dari CFU, gak mudah untuk ditembus. Oke, bakal coba di clear. Savero juga untuk mau masuk tidak bisa karena minionnya masih berada di luar garis. Satu wave berada di arah tengah. Mampukah para pasukan dari tim Onyx Indonesia menutup dari game yang kedua? Tapi sayangnya Detektif Freddy tertinggal dan Onyx bounce back. Onyx berhasil membalikan kembali keadaan dan game 3 Israel bounce back from Onyx Indonesia. 17 menit bukanlah game yang mudah.